Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khilafah Channel News, berjumpa kembali dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Rabu 9 Juni 2021. Seperti biasanya, pada hari ini kita akan membahas topik yang menarik, yang viral hari ini bersama dengan narasumber yang kompeten dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, polemik pembatalan ibadah haji 2021 bagi calon jemaah asal Indonesia oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas terus melebar. Di tengah pro kontra pembatalan haji hingga geger surat dari Kedutaan Besar Arab Saudi soal informasi haji. Kini publik menyoroti keamanan dana haji 2021. Beberapa pihak pun kini mulai rame-rame bersuara dan ikut mempertanyakan kemana dana haji 2021. Usai keputusan pembatalan itu tak terkecuali di jagat maya. Hashtag adili perampok dana haji bahkan sempat meramaikan lini masa Twitter pada Senin 7 Juni yang lalu. Sebagai informasi, pembatalan keberangkatan calon jemaah haji Indonesia itu diatur dalam keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 yang ditetapkan pada Kamis 3 Juni 2021. Lantas, apakah pembatalan haji 2021 karena alasan keuangan? Apakah investasi BPKH dialokasikan ke pembiayaan infrastruktur? Kemudian apakah BPKH mengalami kesulitan keuangan dan gagal investasi? Baiklah pemirsa, untuk membahas semuanya kami telah terhubung dengan Direktur Elsat, Bung Muhammad Ismail. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Bung Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Ya, bagaimana ini Bung, kabar Anda ini hari ini? Alhamdulillah, ya walaupun suaranya agak serak-serak ini ya, kenapa ini ya? Nah, iya. Ya, baik Bung, terkait dengan polemik haji ini ya, menurut catatan Anda ini, apa saja catatan Anda terkait pembatalan keberangkatan jamaah haji 2021 ini? Ya, jadi kalau dalam catatan saya, kenapa sih kok masyarakat kita ini begitu gaduh ya? Karena ada yang pertama itu adalah simpang siurnya informasi, Bang Aziz. Jadi dalam satu kesempatan ya di dalam satu sidang di DPR Selasa 1 Juni itu Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas memastikan telah mempersiapkan skenario pemberangkatan jamaah haji 2021 sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, itu artinya bahwa Menteri Agama sudah merencanakan pemberangkatan jamaah haji itu, gitu ya. Kemudian dalam kesempatan yang sama dia menyampaikan hingga saat ini pemerintah kerajaan Saudi belum memberikan kepastian tentang kuota yang diberikan pada Indonesia. Jadi sebetulnya informasi-informasi awal inilah yang kemudian ditunggu oleh masyarakat calon jamaah haji bahwa pemerintah masih menunggu kepastian kuota dari pemerintah Arab Saudi. Lantas kemudian muncullah keputusan Menteri Agama yang mengejutkan itu tentang pembatalan keberangkatan haji dengan alasan keselamatan jamaah dan COVID-19. Inilah yang kemudian dari dua data informasi yang kemudian ditangkap oleh masyarakat yang berbeda, inilah menjadikan masyarakat itu bertanya-tanya sebetulnya apa alasan utamanya pembatalan keberangkatan jamaah haji ini, gitu Bang Aziz. Ya, baik Bung. Lantas kemudian ya terkait dengan problem ini ya, bagaimana nasib dana jamaah haji itu sendiri? Apakah pembatalan haji 2021 ini karena alasan keuangan ini? Sampai saat ini pemerintah sudah memberikan klarifikasi bahwa pembatalan pemberangkatan jamaah haji Indonesia 1442 Hijriah 2021 Masehi ini bukan karena faktor keuangan gitu ya. Kemudian juga dijelaskan oleh Anggito Abmanyu ya, Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH, bahwa dana haji dalam keadaan aman. Kami mengelolanya dengan prudent dan profesional. Nah ini dia mengatakan bisa dilihat di laporan audit BPK yang juga ada di website kami. Mohon dicek apakah ada lokasi untuk infrastruktur
Ya tidak ada, demikian penjelasan Anggito Abimanyu ya. Jadi dari sini memang BPKH menjelaskan bahwa penempatan dana haji itu pada pos-pos yang dalam tanda kutip menurut Anggito Abimanyu aman gitu ya. Itu penjelasan sepihak dari BPKH, Bang Aziz. Ya, baik Bung. Lantas belakangan ini kan juga muncul ya kabar santer bahwa investasi BPKH dialokasikan ke pembiayaan infrastruktur. Isu di media sosial juga menyebutkan dana tersebut digunakan untuk proyek pemerintah. Kemudian bagaimana kebenaran informasi tersebut ini? Nah, itu dia. Jadi ketika BPKH menjelaskan bahwa dana dana haji aman ya dikelola secara prudent dan profesional, kemudian ditempatkan pada pos-pos yang terjamin ya. Dalam hal ini adalah ditempatkan pada alokasi sukuk gitu ya, sukuk. Nah, dalam hal ini Tamsil Linglung dalam yang anggota DPD RI menjelaskan kalau ini alokasinya adalah sukuk ya, surat berharga negara ini, maka akan masuk dalam keranjang APBN gitu ya. Keranjang APBN. Nah, kalau sudah dimasukkan di keranjang APBN, maka tidak tahu lagi ke arah mana alokasi dana haji itu diperuntukkan. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan adanya klarifikasi dari pemerintah secara transparan. Sebetulnya dana haji ini diperuntukkan untuk apa setelah masuk dalam keranjang APBN itu dalam pos sukuk tadi. Begitu Bang Aziz. Ya, Bung. Jadi kalau terkait dengan hal tersebut ini, kalau secara syar'i ya, apakah secara syar'i dana haji umat itu boleh diinvestasikan oleh pemerintah ini, Bung? Jadi memang ada beberapa alasan ini ya yang perlu dipahamkan ya. Jadi dalam hal ini kita akan memberikan satu gambaran ya bagaimana transaksi yang seharusnya dilakukan dalam investasi. Nah, melihat objek transaksi, objek investasi sukuk ini adalah objek-objek sarana publik gitu ya, maka dalam pandangan Islam sarana-sarana yang menjadi objek investasi sukuk ini menjadi milkiyatul ammah, kepemilikan umum. Rasul bersabda, al-muslimun wa syuraka'u fi salasin fil ma'i wal kala'i wan nar. Wasamanuhu haramun gitu ya. Jadi kalau kemudian investasi itu dilakukan di sektor-sektor publik kepemilikan umum, maka sebetulnya keuntungannya itu harus kembali kepada masyarakat secara umum ya, kepada publik lagi. Sementara kalau sukuk itu kembalinya keuntungannya pada individu-individu. Nah, disinilah sebetulnya ada kondisi transaksi yang secara syar'i perlu diluruskan karena ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Begitu Bang Aziz. Ya, Bung. Lantas ini kan cukup menarik ya terkait dengan hal tersebut ya. Informasi yang beredar adalah dana haji telah disimpan dengan mekanisme pembiayaan sukuk atau obligasi syariah atau surat berharga syariah negara atau SBSN. Lantas jika seperti ini ya, bagaimana tinjauan syar'inya ini, Bung Ismail? Ya. Jadi ada beberapa konsekuensi. Jadi kalau kita lihat secara syar'i bahwa ketika seorang individu itu menginvestasikan hartanya untuk mendapatkan profit, maka investasi individu itu tidak boleh melanggar kepemilikan umum. Tetapi dia boleh investasi di ranah-ranah yang sifatnya privat, gitu ya, kepemilikan individu. Nah, sementara objek investasi sukuk itu adalah sarana-sarana publik yang dikelola oleh negara. Disinilah yang menjadi persoalan utamanya, Bang Adi. Jadi objek investasi yang ditetapkan untuk sukuk ini adalah sarana-sarana publik. Sehingga dalam hal ini secara syar'i sebetulnya tidak diperkenankan seorang individu itu menguasai dalam tanda kutip kepemilikan umum. Jadi tadi berdasarkan hadis tadi, al-muslimuna syuraka'u fi salasin. Jadi kepemilikan umum itu keuntungannya kembali ke publik, bukan pada individu. Nah, sementara kalau ini dana haji, dana milik individu per individu,
diinvestasikan di sektor-sektor publik, tentu keuntungannya kembali pada individu. Dan ini secara syar'i bertentangan dengan hukum syara. Nah, kemudian resiko keduanya adalah syukuk ini tidak bisa diambil setiap saat, Bang Aziz. Dia ada waktu kapan boleh diambil. Nah, kalau kemudian dana haji itu diinvestasikan dalam bentuk sukuk, kemudian setiap saat kemudian kuota dari pemerintah Saudi itu turun misalnya, maka tidak bisa kemudian sukuk diambil setiap saat untuk pemberangkatan dana haji. Nah, ini risiko-risiko yang mestinya harus dipertimbangkan ya dalam pengelolaan dana haji yang memang sangat-sangat urgent ini. Nah, kalau kemudian kita bisa melihat fakta ini, tentunya adalah pengelola dana keuangan haji ini mestinya harus melihat aspek-aspek yang menjadikan latar belakang kenapa dana haji ini diinvestasikan dalam bentuk sukuk. Jadi kalau dalam informasi disampaikan oleh Tamsil Lindung itu hampir 60% dana haji itu diinvestasikan di sukuk gitu ya. Sementara sekitar 35% kata dia itu diinvestasikan di bank-bank syariah. Nah, bank-bank syariah itu kemungkinan yang paling besar, yang paling aman menempatkan dana haji itu adalah tetap di sukuk gitu ya. Karena dia dapat garansi dari pemerintah sehingga dia membayangkan bahwa sukuk ini relatif aman. Gitu. Pertanyaannya adalah transaksi dalam sukuk tadi objeknya seperti itu, kemudian dalam hal ini nilai tambahnya itu juga flat ya, konon bernilai 7% flat ya. 7% dari apa? Kalau 7% dari modal tentu ini adalah bunga. Nah, ini yang perlu didudukkan persoalannya antara akad, kemudian antara profit dan objek yang dijadikan investasi dalam sukuk itu. Begitu, Bang Aziz. Ya, Bung, ini cukup menarik ya kalau kita membahas terkait dengan haji dan pengelolaannya. Ini terakhir ini, Bung. Apa ini catatan Anda ini terkait dengan pengelolaan dana haji yang telah dilakukan oleh pemerintah ini? Ya, ada beberapa catatan ya dalam pengelolaan dana haji. Jadi dana haji ini adalah dana amanah dari umat. Umat ini mau berangkat ibadah untuk menunaikan salah satu rukun Islam yang 5. Mestinya pemerintah harus menjaga kepercayaan umat ini dalam mengelola dana haji ini. Maka transparansi dalam pengalokasian dana ini menjadi penting. Jadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang ada hari ini itu juga karena mungkin pemerintah perlu lebih transparan lagi dalam mengelola dana haji ini. Nah, inilah yang kemudian ditunggu oleh masyarakat. Sebetulnya apa sih yang menjadi kendala sehingga pemberangkatan jamaah haji 2021 ini dibatalkan? Nah, itu kalau kemudian bisa dijelaskan secara transparan gitu, maka insya Allah umat itu bisa menerima. Tapi kalau kemudian informasi yang disampaikan oleh pemerintah ini tidak konsisten, simpang siur gitu ya, satu informasi berkaitan dengan kesehatan gitu ya, sementara pada waktu-waktu yang lain misalnya ada yang menyampaikan ini berkaitan dengan kuota yang belum turun. Nah, ini simpang siur yang seperti inilah yang menjadikan masyarakat kita ini menjadi gaduh gitu ya. Nah, disinilah pentingnya sikap amanah yang harus dimiliki oleh sosok ya pemerintah itu, sehingga dia bisa meriayah seluruh rakyat, seluruh umat, sehingga umat ini merasa nyaman, merasa tenang, dan merasa terlindungi dalam berbagai aspek, termasuk dalam penyimpanan dana haji yang ditujukan untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Begitu, Bang Aziz. Oke, baik Bung. Terima kasih atas kesempatannya bisa hadir di Kabar Petang pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, itulah Bung Ismail dari Direktur dari Elsat.
Pemirsa ya, pemirsa kabar petang ya, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Ya. Sampai berjumpa lagi di jam dan channel yang sama. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta tekan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah Channel News. Saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.